Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa berada di dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini. Dan insyaallah kita akan bahas agama itu nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Teman-teman masih ingat dalam hadis ya, hadis yang menjadi bahasan kita, yaitu hadis ke-7, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat sepenuhnya, alias agama itu semua kebaikan ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa? Maka jawaban Rasulullah diantaranya wali a'immatil muslimin. Ini ya, wali a'immatil muslimin, bagi para pemimpin muslim, pemimpin umat Islam. Nah, kita di sini harus mencari tahu apa a'immah itu, yang terjemahannya para pemimpin umat Islam, berarti mereka adalah Islam dan yang dipimpinnya orang-orang Islam itu sendiri. Nah, kita cari tahu teman-teman supaya kita bisa paham pemimpin-pemimpin tersebut ya. Nah, a'immah ini a'immah adalah bentuk jamak, bentuk plural dari imamun. Kita sudah terbiasa mendengar kata imam ya. Ada imam sholat, khususnya kalau sudah dengar kata imam itu lebih ke sholat, imam sholat. Yang lain tidak disebut imam, sebutnya pemimpin, ketua. Padahal itu semua imam ya. Semua imam, baik secara resmi ataupun tidak resmi ya, itu imam. Namun ketika kita bicara imam lebih ke resmi ya. RT, RW itu hakikatnya imam, teman-teman. Makanya di sini kita harus cari tahu apa sih pengertian imam yang sesungguhnya menurut syariat Islam. Nah, teman-teman ya, a'immah adalah bentuk jama dari imamun. Nah, imamun sendiri, kalau teman-teman buka kamus atau penjelasan dari para ulama ketika menjelaskan hadis ini, itu adalah qudwatun ya. Qudwatun dari kata qoda ya. Qoda ya, qudwah di sana. Nah, pengertiannya ini kullu ma yuttakhadhu bihi mithalan. Kullu di sini kembali ke orang ya. Kullu ma yuttakhadhu bihi mithalan. Artinya setiap orang yang dijadikan contoh untuk diikuti
Amal-amal yang solehnya, amal-amal yang baiknya. Nah, ini teman-teman, itulah pengertian dari imam. Apapun, ya, dimanapun, apapun yang sedang dipimpinnya, dimanapun dia memimpin, maka pada hakikatnya adalah mereka itu dan kita ini sedang mencontoh mereka, dan mereka sedang dicontoh oleh kita. Itu imam teman-teman, pengertiannya baik secara formal atau tidak. Imam sholat berarti kita sedang mengikuti gerakannya, apa ucapannya diikuti oleh kita, ya. RT juga imam, kita ikuti apa yang dilakukan oleh RT, RW dan seterusnya sampai presiden. Itu hakikatnya adalah qudwah, contoh untuk kita berperilaku sehari-hari. Nah, ini ya teman-teman, jadi sekali lagi bahwa a'immah itu adalah bentuk jamak, bentuk plural dari imamun. Imamun adalah qudwatun. Qudwatun itu adalah kullu ma yuttakhadhu bihi mithalan. Setiap orang yang dijadikan contoh untuk diikuti amal solehnya, amal yang benarnya. Ya, benarnya itu pun benar menurut siapa? Ya. Baiknya baik menurut siapa? Karena di masyarakat kita juga mengenal kebaikan. Ya. Tapi tidak setiap kebaikan di masyarakat itu adalah kebaikan yang disetujui oleh syariat agama. Maka yang dimaksud di sini amal soleh. Jadi kalau sudah disebut amal soleh, al-amalu alladzi kana tariquhu ma'lumah atau ma'lumun, ya, fid din atau fi syariah. Jadi kalau sebut amal soleh adalah perbuatan yang tata caranya sudah jelas ada dalam syariat. Itu yang disebut amal soleh, ya. Terjemahannya amal yang baik. Tapi di dalam syariat yang disebut baik ada tuntunannya dan berpahala. Itu amal soleh teman-teman, ya. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu a'immah, kita lihat di dalam ayat surah Al-Furqan, ya, Allah mengingatkan dan ulama menjelaskan kepada kita tentang hakikat pemimpin, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kata imam. Dan orang-orang yang berdoa, maksudnya Allah sedang menerangkan tentang hamba-hamba yang Allah muliakan, ya. Ibadur Rahman. Ibad, teman-teman masih ingat, adalah jama dari abdun. Berarti ini hamba-hamba pilihan Allah. Maka Allah sandarkan kepada Allah. Ibadur Rahman. Nama-nama hamba-hamba Allah. Nah, hamba-hamba Allah, Allah ceritakan, Allah catat sifat-sifatnya, ciri-ciri yang mulianya, ciri-ciri atau sifat-sifat yang mulia, ya. Itu diantaranya mereka berdoa seperti dalam ayat ini. Mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, atau kalau perempuan berarti dari suami-suami kami, ya. Kalau suami berarti dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, keturunan kami, qurrata ayun. Qurrata ayun itu sebenarnya bola mata, tapi dimaksudkan di sini mereka adalah orang-orang yang menjadikan kami bahagia.
Ya, jadi mereka hamba-hamba Allah yang bagus ibadahnya, yang saleh amal-amalnya, selalu berdoa, ya Allah, karuniakan kepada hambamu ini istri yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, yang semuanya membahagiakan hati kami di dunia dan di akhirat. Itu doa hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, jadi Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu berdoa seperti ini. Nah, kemudian di ujungnya waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kami teman-teman banyak ya. Tapi mengapa di sininya imam itu tunggal? Ya. Jadikan kami imam. Jadikan kami pemimpin. Pemimpin buat siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka yang dimaksudkan di sini kata para mufassirin, karena di sini tunggal, waj'al likulli minna. Jadikanlah bagi setiap dari kami ini imaman, pemimpin. Berarti teman-teman nih, setiap ini pemimpin. Ya. Kita ini minta kepada Allah setiap kita ini pemimpin. Makanya tadi saya katakan yang dimaksud pemimpin bukan semata-mata seperti yang kita bayangkan. Pemimpin resmi, RT, RW, lurah, terus pengertian imam di sini bukan semata-mata itu. Ya, tadi sudah dijelaskan, kudwah. Jadikan kudwah, apalagi ketika dia benar-benar sebagai pemimpin sebuah lembaga. Ya, apalagi tidak pun tetap harus menjadi seorang imam. Teman-teman ini harus menjadi seorang imam. Ya. Baik formal ataupun tidak, baik resmi ataupun tidak, harus menjadi imam. Karena pengertian imam dalam syariat adalah qudwah. Ai kullu ma yuttakhadhu bihi mithalan. Gitu ya. Nah, lihat teman-teman. Di sini saya bawakan tafsirnya dari tafsir Asy-Sya'di, ya. Waj'alna lil muttaqina imama ay ausilna ya rabbana ila hadhihi darajah al aliyah. Sampaikan kami wahai Allah ke derajat yang mulia. Darajah aliyah, derajat yang mulia. Jadi imam di sini, qudwah di sini adalah derajat yang mulia dalam agama kita. Ya. Darajatus siddiqin, derajat orang-orang yang benar, yang membenarkan ajaran Allah, ajaran engkau. Wal kamal, dan sempurna, min ibadillahi salihin, dari hamba-hambamu yang saleh. Wahya darajatul imamah fiddin, yaitu derajat kepemimpinan di dalam agama. Sekali lagi teman-teman, derajat kepemimpinan di dalam agama tidak semata-mata benar-benar seorang pemimpin. Tidak semata-mata. Tapi setiap kita ini harus menjadi pemimpin alias qudwah, ya, harus menjadi contoh. Nah, apalagi di sini lil muttaqin, yang mencontoh itu orang bertakwa. Berarti kita harus lebih bertakwa lagi, ya. Yang mengikuti kita orang bertakwa, berarti kita harus punya nilai lebih dari mereka dalam ketakwaannya. Nah, oleh karena itu, wa ayyakunu qudwatan lil muttaqin, dan jadikan kami, maksudnya ya di sini kembali ke orang bertakwa di sini, berarti di sini kami, jadikan kami qudwatan, contoh bagi orang yang bertakwa. Dalam hal apa? Fi aqwalihim, dalam perkataan. Wa af'alihim, dalam gerakan-gerakan badan, perbuatan. Yaqtadi bi af'alihim, mereka orang bertakwa itu mengikuti perkataan imam tadi. Wa yatma'in li aqwalim, dan orang-orang yang mengikuti ini, orang bertakwa pun merasakan kenyamanan, kesenangan
terkait dengan perkataan-perkataan mereka alias yang diikutinya. Wa yusiru ahlal khair, dan mereka menunjuk bahwa merekalah adalah ahlul khair, ahli-ahli kebaikan. Ya. Jadi yang berdoa ini ditunjuk oleh orang bertakwa ahlul khair. Fayahduna wa yahtadun. Maka mereka pun memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, wa yahtadun, dan mereka al-muttaqin pun menjadikan mereka sebagai pembawa atau pemberi petunjuk. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kata imam di sini bukan semata-mata pemimpin sebuah organisasi atau lembaga atau instansi, tidak. Tapi justru setiap kita ini adalah pemimpin alias qudwatun. Nah, saya pernah ngobrol-ngobrol, ada di antara mereka yang memang sangat suka dalam berorganisasi, khususnya berpartai. Nah, mereka memahami kita ini harus jadi pemimpin. Dan di sini Allah memberikan harus punya ambisi jadi pemimpin. Nah, tapi ternyata setelah saya buka-buka, bukan berambisi menjadi pemimpin yang seperti kita bayangkan sekarang. Yang harus kita jadikan kita ambisi menjadi pemimpin adalah maksudnya menjadi contoh dalam bertakwa. Ya, menjadi contoh dalam bertakwa. Seperti itu teman-teman. Nah, lebih bertanggung jawab lagi kalau dia sebagai pemimpin di sebuah lembaga, instansi, itu punya tanggung jawab double. Ya. Kalau seperti ini, kita memposisikan sebagai pemimpin adalah dalam rangka apa? Menyebarkan amal soleh. Ya. Menyebarkan amal soleh. Teman-teman masih ingat? Nanti dalam bahasan kita, hadis arba'in, hadis ke-13 nanti ada. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang ini enggak dianggap sempurna keimanannya sampai dia menyukai saudaranya seperti menyukai dirinya sendiri. Apa itu maksudnya teman-teman? Bahwa kesempurnaan seseorang dalam keimanan, dalam ketakwaan itu ketika dia mencintai saudara-saudara yang lain. Bagaimana atau apa yang dimaksud mencintai saudara-saudara yang lain adalah mencintai agar mereka beramal soleh. Ya. Dulu saya memahami keliru. Sampai kita mencintai orang lain seperti yang kita cintai. Jadi kalau saya punya baju bagus, mereka suka kasih. Ternyata tidak semata-mata seperti itu. Ya. Yang lebih tepat, lebih prinsip adalah yang dimaksud hadis tersebut adalah kita harus punya tanggung jawab keselamatan mereka nanti di akhirat. Kalau selama ini teman-teman sudah bisa beribadah dengan benar, maka teman-teman yang lain yang belum seperti kita dorong, kita motivasi agar mereka bisa ibadah seperti kita. Itu yang dimaksud hadis tersebut teman-teman. Nah, itulah imam dimaksudkan. Ya, itulah imam yang dimaksud dalam bahasan ini. Jadi sekali lagi, bukan semata-mata imam dalam lembaga, dalam organisasi, dalam partai, bukan. Tapi lebih ke orang yang punya tanggung jawab terhadap saudara sesama muslim, harus bisa beramal yang soleh, yang sama-sama soleh. Nah, makanya ayat ini adalah tidak bertentangan kalau kita ini berdoa. Kenapa? Karena bukan menjadi seorang pemimpin yang seperti kita bayangkan, bukan. Ya, tapi kita ingin menjadikan kita ini sebagai sumber amal soleh bagi saudara yang lain. Ya. Kita ajak teman-teman ngaji, kita ajak teman-teman beramal yang benar. Ini yang dimaksud waj'alna lil muttaqina imama, dan ini yang dimaksud
agama itu nasihat bagi pemimpin muslim. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lihat coba berikutnya. Agama itu nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Nah, kaum muslimin yang dimaksud di sini yang mana? Nah, ini baru ya. Dua, pemimpin yang benar-benar pemimpin, ya, memimpin rakyat, dan pemimpin secara pribadi tadi yang dimaksud qudwah. Maka dua-duanya, baik dia sebagai pemimpin rakyat atau bukan pemimpin rakyat, maka harus tetap menjadi qudwah. Dari dirinya harus qudwah. Ya. Qudwah tadi kullu ma yuttakhadhu bihi mithalan, harus bisa menyebar kebaikan. Dan itu dijadikan sebagai contoh untuk apa? Untuk praktek dalam kehidupan. Nah, baik teman-teman ya. Jadi sekarang akan kita bahas agama itu nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin adalah satu, yang dimaksud pemimpin kaum muslimin adalah para ulama dan umara. Ya, berarti secara tidak langsung teman-teman, dengan kita berdoa yang Allah ajarkan kepada kita, yang itu menjadikan salah satu ciri hamba-hamba Allah yang saleh adalah berdoa menjadi orang yang dipimpin, alias berdoa menjadi ulama. Ya. Adapun umara relatif, ya. Berdoa menjadi ulama. Ya, karena ulama sebenarnya adalah lebih tinggi posisinya dari umara. Ya, dari umara. Mungkin kalau di lembaga negara kita ini ulama ini MPR-nya, ya. Umara ini DPR-nya, ya. Pelaksana undang-undangnya. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, jadi yang dimaksud pemimpin kaum muslimin dalam hadis ini adalah para ulama dan para umara. Ya. Ulama adalah para MPR-nya, umara adalah DPR-nya. Tapi tetap itu secara lembaga. Secara individu tadi harus menjadi qudwah, harus menjadi contoh beramal yang benar di dalam beragama. Ya, jadi para pemimpin itu punya tanggung jawab dua, berat ya. Kalau tanggung jawab yang pertama sebagai pemimpin, dia harus mengatur dan sebagainya. Kalau tanggung jawab keduanya, dia harus memberikan contoh yang baik. Ya, secara umum kita, ya, secara umum kita. Nah, baik teman-teman, nanti kita akan bahas, ya, setelah yang pertama apa itu ulama atau apa itu umara, kita nanti akan bahas nasihat bagi ulama apa saja. Terus nasihat bagi umara apa saja, ya? Atau bagaimana yang dimaksud nasihat bagi ulama, dan bagaimana pula nasihat bagi umara, apa yang dimaksud nasihat bagi mereka tersebut. Baik teman-teman, ya, kita akan bahas yang nomor satu dulu, ya, apa itu ulama dan apa itu umara. Ya, penyebutan ulama sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Tapi memahami pengertian ulama, nah, banyak orang yang tidak tahu, ya. Banyak orang yang tidak tahu, ya. Ulama terkadang disebut juga ustadz, ya, seperti itu. Tapi ternyata setelah kita cari tahu, ya, penjelasan-penjelasan yang sesungguhnya dalam tafsir-tafsir atau hadis-hadis, sebenarnya ulama itu mudah dipahami, ya, mudah dipahami. Dan sebenarnya pula mudah untuk dipraktekkan, ya. Cuma di sini tantangannya, ya, syahwat dan subhat, ya. Jadi tidak setiap kali kita melihat orang-orang yang di podium dia berceramah, dia menyampaikan tentang agama, belum tentu mereka ulama, ya, belum tentu mereka ulama. Setelah kita tahu pengertian ulama yang sesungguhnya. Baik teman-teman, kita lihat ya.
Siapakah imam itu? Tadi kan a'immatul muslimin, ya. Dalam hadisnya wali a'immatil muslimin. Agama itu nasihat bagi para pemimpin orang-orang Islam. Ya. Dia muslim, yang dipimpin pun orang muslim. Siapa yang dimaksud mereka itu? Adalah ulama dan umara. Ya. Jadi maksud a'immatul muslimin adalah ulama dan umara. Pertanyaan berikutnya, siapakah ulama dan siapakah umara? Nah, ini penting teman-teman ya. Penting untuk mengetahui siapa ulama, siapa umara. Nah, lihat di sini. Saya mengutip definisi ini dari kitab Arba'in Nawawiyah yang sudah disarah, ya. Yang sudah disarah oleh Al-Alim Al-Allamah, ya. Syekh Utsaimin. Di sini beliau mengatakan al-ulama hum ar-rabbaniyun alladzina warathun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ilman wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan. Itu teman-teman, ya. Ulama adalah robbaniyun. Robbaniyun itu adalah dari kata rob. Rob berarti nama Allah. Kemudian mendapat tambahan alif dan nun jadi robbani. Alif dan nun di sini bukan menunjukkan dua, bukan. Ya, teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, ketika sebuah isim kata ditambah alif dan nun itu menunjukkan dua, ya. Kitabun, kitabani, kan? Qalamun, qalamani, dua. Di sini ada tambahan alif bukan dimaksudkan dua, tapi untuk menunjukkan sifat, ya, sifat yang benar-benar kuat, ya. Jadi kata Robbun ditambahi alif nun Robbani, ya, ini menunjukkan adanya kesamaan atau memiliki kekuatan sifat dari Rob, ya, dari Rob. Cuma tidak sepenuhnya, ya, tidak sepenuhnya. Kemudian ditambah ya sebagai ya nisbat, ya. Kemudian ditambah waw nun sebagai jamak. Jadi kalau robbani itu tunggal, robbaniyun berarti banyak, ya. Robbaniyun atau robbani menunjukkan banyak. Nah, jadi robbani itu adalah hamba-hamba Allah yang diharapkan oleh Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, yang bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Itu robbani, ya. Nah, maka di sini ciri mereka itu adalah menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah, bisa menyebarkan kebaikan dari Allah. Makanya di sini dikatakan alladzina warathun nabiyya, yang menjadi pewaris nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwarisinya? Ya. Apa yang diambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai harta warisan tersebut sehingga mereka disebut robbaniin atau robbaniyun adalah ini: ilman, ilmunya; ibadatan, tata cara ibadah; wa akhlaqan, dalam muamalahnya; wa da'watan, dalam berdakwahnya. Ini teman-teman, ya. Jadi warisan yang diperoleh oleh para robbani dari Nabi Muhammad SAW, la dirhaman wala dinaran, bukan dirham, bukan dinar, bukan harta benda, bukan, ya, tapi ilmu, tata cara ibadah, tata cara bermuamalah, dan tata cara berdakwah. 4 inilah warisan, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk yang mau menjadi robbaniyun, ya, untuk orang yang mau jadi robbaniyun. Dan kita harus menjadi robbaniyun, ya.
Inilah yang dimaksud ulama, teman-teman. Ya, ini yang dimaksud ulama. Jadi ulama, teman-teman lihat nanti di dalam surah Ali Imran ayat 79. Ayat 79, makana libasharin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqul linnas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Surah Ali Imran ayat 79. Tidaklah sepantasnya seorang bashar itu kita, manusia yang secara fisik ya seperti ini, yang diciptakan dari tanah, ya. Artinya manusia yang hina, ya, manusia yang nggak pantas untuk disanjung-sanjung, ya, manusia yang tidak pantas untuk disembah-sembah, apalagi itu bashar namanya. Makanya Allah ini sebenarnya memberikan pujian kepada Rasul, ya, bahwa Rasul ini adalah bashar, manusia yang hina, ya, seperti kita, manusia yang lapar, haus, emosi, marah dan sebagainya. Maka ini disebut bashar. Tapi karena Rasulullah adalah hamba yang dibekali oleh Allah ilmu, yang Allah menyebut dengan hukman, ya, ilmu yang sudah benar pemahamannya, dan nubuwah Allah jadikan seorang nabi, maka Allah sebut makana li basyarin, ya, nggak pantas, nggak selayaknya hambaku ini akan mau disembah-sembah. Kenapa? Karena ayat ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi Nasrani yang datang kepada Rasulullah menawarkan untuk menyembah Rasul. Ya Rasulullah, apakah mau kami menyembah engkau? Atau apakah mau engkau jadikan kami Tuhan? Allah? Rasul langsung mengatakan ma'adzallah. Enggak, aku berlindung kepada Allah. Ya, saya ini adalah nabi, bukan untuk disembah. Saya ini bashar, ya. Kalau engkau mau, akrimu an-nabiyyin. Ya, kalau engkau mau, muliakanlah para nabi. Ya, bukan disembah. Dengan cara ikutilah ajarannya. Itu kalau kalian mau, wahai Yahudi, wahai Nasrani. Nah, ya, makanya Rasulullah kemudian dibimbing oleh Allah, tapi Rasul ini mengatakan kunu robbaniyin. Jadilah kalian para robbani. Nah, kita ini teman-teman disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasul untuk menjadi robbani, menjadi para ulama, ya, menjadi para ulama. Ulama tidak harus berdakwah seperti di podium-podium, enggak, tapi berdakwah bil hal. Tunjukkan diri kita ini membawa syariat Allah yang benar. Ya, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi, jangan takut dicaci dimaki. Ya, sampaikan kebenaran walaupun pada diri sendiri. Praktek tetap kebenaran. Nah, teman-teman. Jadi ulama di sini adalah rabbaniyin. Orang-orang yang bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ciri khasnya adalah engkau mengajarkan Al-Quran, engkau terus belajar Al-Quran. Ya, ujung ayat dari 79 Allah katakan, kenapa disebut Rabbani? Bima kuntum tu'allimunal kitab, disebabkan kalian mengajarkan Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian belajar Al-Quran. Aktif mempelajari, aktif mengajarkan. Itu teman-teman. Tapi yang dimaksud mengajarkan, mohon maaf, bukan semata-mata, mohon maaf, bacanya saja. Ya, tapi kandungan ayat tersebut sampai yang diajarkan ini bisa menjadi robbani lagi.
bisa menjadi memahami Al-Quran dan terus diajarkan ke yang lain. Itu dimaksud Rabbani. Ya, sekali lagi, yang dimaksud Rabbani bukan hanya mengajarkan bagaimana bacanya yang bagus, tapi mengetahui kandungan ayat tersebut sampai bisa beramal dan sampai bisa terus mengajarkan kepada yang lain. Itulah Rabbani. Ya, itulah Rabbani. Jadi sini ulama adalah para pemimpin yang Rabbani yang menjadi pewaris Nabi SAW berupa ilmu, ibadah, akhlak dan dakwah. Mereka mengajarkan kepada umat manusia tentang agama Allah serta membimbing mereka mengamalkannya. Inilah Rabbani. Ya. Nah, inilah yang dimaksud a'immatul muslimin. Agama adalah nasihat bagi bagi pemimpin muslimin adalah yang pertama ulama. Ya, baik, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah umaro. Siapakah umaro itu? Ini umaro. Al-umara jamak dari amir. Tunggalnya amir. Ya. Al-amiru jamaknya al-umara. Siapakah mereka? Al-munfidhun. Humul munfidhun syari'atallah fi anfusihim wa fi ibadillah. Ya. Umara adalah para pemimpin yang mendapat bimbingan dari para ulama. Untuk apa? Untuk menerapkan syariat Allah. Bagi siapa? Bagi diri mereka sendiri dan bagi yang dipimpin. Dan bagi yang dipimpin. Nah, ini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke hadis ini, RT, RW itu punya tanggung jawab besar dalam menegakkan syariat Allah. Lurah, camat, sampai presiden, ya, itu punya tanggung jawab besar dalam menerapkan syariat Islam. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Enggak, ya. Yang ada mereka malah kebalikannya, ya. Itu tanggung jawab besar di akhirat. Nah, pemimpin yang seperti ini yang akan tanggung jawab besar, ya. Mereka diposisikan atau memposisikan sebagai pemimpin, tapi tidak tahu hakikat kepemimpinan yang mereka emban itu siap-siap di akhirat nanti. Ya, jadi nggak mudah menjadi RT RW itu, bukan hanya sekedar mengurusi KTP, tapi mengurusi bagaimana umat ini, setiap individu ini kenal Islam. Ya, kenal Islam. Begitu juga RW, begitu juga lurah dan seterusnya ke atas. Kenyataannya di masyarakat bagaimana teman-teman? Inilah menjadi kesedihan kita semua. Ini fenomena, ya, yang sangat menyedihkan kita. Ya. Yang sangat menyedihkan kita. Jauh untuk menjadi seorang Rabbani, jauh sekali. Yang ada malah pembenci Rabbaniin, wa'iyadzubillah. Ya. Bukan bercita-cita untuk menjadi Rabbani, yang terjadi malah pembenci Rabbani. Ya. Ini teman-teman, ya. Jadi alhamdulillah kita bahas kitab Arba'in ini, kita jadi tambah terus, ya, ilmu tentang bagaimana seharusnya kita ini memposisikan diri sebagai hamba Allah. Nah, ini ya, jadi teman-teman, umara itu adalah tadi penerus ulama, ya, diajari oleh ulama, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ayo ajarkan. Jadi tugas RT RW itu sebenarnya mengajarkan syariat Allah, bukan membenci syariat Allah. RW itu sebenarnya mengajarkan para RT syariat Allah, bukan membenci syariat Allah. Lurah juga begitu sebenarnya, mengajarkan para RW syariat Allah, bukan sebaliknya. Camat pun demikian, sampai presiden harusnya mengajarkan syariat Allah, suruh mereka para bawahannya menerapkan, sampai rakyat bisa menerapkan. Itu sebenarnya tanggung jawab utama, ya. Ilmu,
berdasarkan syariat Allah, berdakwah, berakhlak dan sebagainya. Kebalikannya malah tidak demikian. Waliyadzubillah teman-teman. Maka ketika kita tidak mampu seperti itu tadi, kembali ke ayat dari surah Al-Furqan, ya. Waj'alna lil muttaqina imama, secara individu, ya. Kita ingin diri kita ini berada di derajat aliyah yang mulia. Apa itu? Menyebarkan kebaikan, ya, minimalnya kepada keluarga, bimbing keluarga, istri dan anak-anak, beramal berdasarkan syariat yang benar. Kalau setiap teman-teman ini bertanggung jawab penuh keluarga, insya Allah, ya, minimalnya keluarga kita selamatkan, ya. Dari apa? Ya dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Dengan apa? Dengan ini, dengan syariat Allah yang kita terapkan dalam istilah imam, ya. Saya sebagai imam, ya. Suami sebagai imam, istri sebagai imam, anak-anak itu sebagai imam. Artinya qudwah, ya, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan dalam apa? Dalam beragama. Baik teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, ya, li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang syarah hadis yang ke-7 halaman 104 dan 103, tapi yang pakai bahasa Arab, ya. Lihat teman-teman surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Saya sampai sini saja, ya. Sampai yang warna merah. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, di sini ada kata-kata ulil amri, ya. Ulil amri yang dimaksud di dalam tafsir adalah ulama dan umara, ya. Bahkan ada lagi juga yang menjelaskan ulil amri ini di samping ulama umara juga siapapun yang punya kepentingan dengan hajat masyarakat. Dan itu harus diikuti, ya. Maka termasuk mereka tukang bangunan yang bisa membuat rumah, itu bisa disebut ulil amri. Jadi kita harus nurut ke mereka. Ya, jadi jangan ngatur mereka, ya. Para kontraktor mereka punya ilmu tentang bangunan, kita ikuti. Saya ingin buat rumah yang begini. Mereka oh ya begini, ikuti. Jangan salah padahal dia tidak tahu. Kenapa? Saat itu dia sebagai ulil amri. Jadi siapapun yang punya kompetensi dalam sebuah masalah, dalam sebuah urusan, dan kita percaya akan selesai dengan orang ini, maka orang disebut dengan ulil amri, ya. Tapi makna aslinya ulil amri adalah ini, ulama, ya, yang mewarisi dari Nabi ilmu, akhlak, dakwah dan sebagainya yang baik-baik. Kemudian para ulama mengajarkan kepada yang lain, ya, untuk ikut mempraktekannya, disebut umara. Dan umara pun nanti bisa jadi ulama terus. Nah, ini teman-temannya. Jadi kata ulil amri di sini ulama dan umara. Makanya di sini ada kata-kata minkum. Minkum. Dimaksudkan apa? Tidak semua orang ini bisa jadi ulama, tidak semua orang ini bisa jadi umara. Ya. Siapa mereka yang bisa jadi ulama dan bisa jadi umara? Tadi Robbaniyin, ya, orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Allah melalui Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Jadi proses ilmu atau ilmu yang kita dapati melalui proses nubuwah, ya, melalui proses nubuwah kenabian, bukan dari proses yang di luar kenabian. Sekarang banyak ilmu-ilmu yang didapat tapi bukan dari proses kenabian, ya kan? Dari proses thariqah. Ah, ini bukan, ya. Ilmu-ilmu yang diambil dari proses thariqah, thariqah menjadi wali, itu tidak akan bisa jadi ulama dan tidak akan bisa jadi umara, ya. Ayat 79 surah Ali Imran ini merupakan proses cara mencari ilmu yang benar.
Melalui apa? Nubuwah, melalui kenabian. Bukan melalui proses thariqah, bukan. Ya, sampai kapanpun kalau kita mencari ilmu dari proses thariqah Naksabandiyah, enggak akan benar. Apalagi ada istilah kalau tidak melalui talqin tidak akan jadi wali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti itu sudah menetapkan sebuah syariat. Itu bid'ah namanya. Yang menentukan jadi wali itu bukan talqin seseorang mursyid. Ini proses nubuwah. Maka nali basyarin ayyutiyahullahul kitab wan nubuwah, prosesnya harus melalui nabi, bukan thariqah, bukan. Nah, inilah ulil amri teman-teman. Jadi ulil amri adalah terbatas, ya, ulama dan umara. Untuk menjadi ulama umara harus melalui nabi, proses nubuwah. Nah, kita lihat teman-teman. Ini hadis yang panjang, ya. Hadis yang panjang ini saya singkat saja. Pada satu hari dari Ibnu Qais, ya, dia berkata, saya duduk, ya, bersama Abi Darda di sebuah masjid di Damaskus. Kemudian datanglah seseorang, ya, yang kemudian berkata kepada Abu Darda, ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinah Rasulullah. Saya datang dari Madinah, ya. Li hadisin balagoni, karena ada hadis yang sampai kepada saya. Annaka tuhaddisu an Rasulullah SAW, bahwa engkau ini suka menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Majitu li hajatin, saya datang ke sini bukan untuk hajat yang lain, kecuali untuk ingin mendengar, ya, untuk mendengar dari engkau tentang hadis yang engkau dapat dari Rasulullah SAW. Yaqul, kemudian Abu Darda mengatakan kepada tamunya ini, man salaka tariqan yatlubu fi ilman, barang siapa yang berjalan menempuh sebuah jalan, yatlubu fi ilman, tujuannya untuk mencari ilmu, salakallahu bi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan menjadikan dia itu berjalan di jalan yang menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi, dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya alias tidak terbang, ya, ridwan li talibil ilmi, sebagai bentuk ridho kepada pencari ilmu. Nah, sekarang ini teman-teman, malaikat meletakkan sayapnya, ya, untuk melindungi kita, ya. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu yang kita bahas, ulama umara, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa fil ard, benar-benar terus memohonkan ampun, ya, siapapun yang ada di langit dan di bumi, apapun yang ada di langit dan di bumi, ya. Wal hitan, dan juga ikan-ikan fil jawfil ma, di air, ya, di dalam air. Wa inna fadal alimi 'alal 'abid. Nah, teman-teman, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, ulama umara di sini, ya, adalah lebih utama 'alal 'abid, daripada abid. Abid adalah orang yang tidak berilmu, beribadah tanpa ilmu, ya. Kafanil qamar lailatal badr, seperti bulan purnama. Jadi orang yang berilmu ini teman-teman seperti bulan purnama. Bintang banyak tapi kalah cahayanya oleh bulan purnama. Seperti itu. Ala syairil kawakib, ya, dibanding dengan semua yang ada selain bulan purnama tersebut. Nah, ini wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan kepada umatnya ini dinar wala dirham, harta benda. Warasu, tapi mereka mewariskan ilmu. Paman akhadahu akhadha bihadzin wafilin, barang siapa yang mengambil. Nah, di sini untuk jadi ulama sudah ditunjukkan, ambil ilmu dari Rasulullah.
ambil ilmu dari mereka. Begitu kata hadis ini. Ya, jadi bukan ambil ilmu dari thariqah, bukan. Jadi hati-hati teman-teman. Ya, bukan mengambil ilmu dari thariqah yang katanya untuk menjadi wali, bukan. Tapi ambil ilmu dari Rasulullah SAW. Baru bisa menjadi wali yang sebenarnya wali. Ya, baru bisa menjadi ulama sebenarnya ulama. Baru bisa menjadi umaro sebenarnya umaro. Sedikit lagi teman-teman. Nah, ini tadi yang saya potong ya. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dina dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak, yang sesungguhnya. Baik, sedikit lagi, waktunya tidak banyak. Wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Kuasa, Maha Pengampun. Jadi ulama itu takut kepada Allah dengan ilmunya. Ya. Kata Allah A, A. Kata Allah B, B. Nah, sekarang banyak kebalikannya. Kata Allah A, mereka B. Kata Allah B, mereka A. Di mana rasa takutnya? Ya, mereka berani menghalalkan yang Allah haramkan, dan mereka terbalik berani mengharamkan yang Allah halalkan. Nah, ini bukan lagi ulama. Kenapa Yahudi, ulama-ulama Yahudi dianggap umatnya itu menyembah ulama-ulama Yahudi? Bukan semata menyembah sujud-sujudnya, tapi karena mengiyakan dan melaksanakan apa yang dihalalkan oleh ulamanya, padahal Allah sudah mengharamkannya. Jadi ketika ulama-ulama Yahudi menghalalkan yang Allah haramkan dan sebaliknya, kemudian umatnya ikut, itulah yang dimaksud menyembah. Nah, kita pun demikian teman-teman. Kalau ada di antara kita, mereka sudah disebut ulama, lantas menghalalkan yang Allah haramkan, terus kita ikut, berarti kita ini sedang menyembah mereka. Itu teman-teman ya. Jadi yang dimaksud menyembah mereka itu ya, bukan semata-mata kita sujud kepada mereka, tapi kita mengiyakan, mengamalkan apa yang diiyakan oleh pemimpin, padahal Allah menidakkannya. Itu sama saja dengan menyembah. Baik teman-teman. Jadi ciri ulama itu yakhsha. Teman-teman sudah tahu arti yakhsha. Yakhsha adalah rasa takut, di mana kita tidak bisa menghindar sedikit pun dari yang ditakuti. Itu yakhsha. Ya. Khauf adalah kita punya rasa takut, tapi kita bisa menghindar dari yang dia takuti tersebut. Nah, maka orang yang disebut ulama punya yakhsha kepada Allah. Seperti itu. Dikit lagi. Dari Masyruk rahimahullah qala, kafa bil mar'i ilman ay yakhshallaha ta'ala wa kafa bil mar'i jahlan ay yu'ajiba bi ilmi. Ya. Cukuplah seseorang sebut berilmu, disebut ulama, pada saat adanya rasa takut kepada Allah. Ini yang saya maksudkan teman-teman. Ini yang saya maksudkan. Jadi untuk menjadi ulama enggak harus seperti yang kita lihat. Harus berceramah, ya, di podium, dipanggil ke sana kemari, dielu-elukan. Enggak harus seperti itu. Enggak harus seperti itu. Untuk menjadi ulama, lihat kata seorang tabi'in Masyruk, ketika kita dapat ilmu, tumbuh di dalam kita khasyah, rasa takut kepada Allah, dibuktikan dengan beramal yang saleh, dan dibuktikan dengan pembentengan diri dari tidak melaksanakan amal yang belum jelas, itulah ulama. Jadi teman-teman semua bisa jadi ulama. Dengan catatan, cari ilmu, pahami dengan benar, praktekkan, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itu ulama.
Ya, jadi nggak harus disebut ulama tuh ceramah ke sana kemari. Ya, nggak harus seperti itu. Makanya yang tahu ulama yang sebenarnya ya Allah. Dan Allah sudah memberikan ayatnya. Kalau engkau ingin disebut ulama, kata siapa? Kata Allah, takutlah kepadaku. Dengan apa? Dengan ilmu yang aku berikan kepadamu. Ya, makanya kembali doa yang tadi, waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya ini, ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba yang punya rasa takut dengan ilmu yang engkau berikan pada hamba. Dan bimbing hamba untuk bisa menyebarluaskan ilmu ini. Itu teman-teman, ya. Wa kafa bil mar'i jahlan ayu ajiba bi ilmi. Dan cukuplah seseorang disebut bodoh kalau cuma ilmu yang dia miliki hanya untuk kebanggaan. Nih, saya profesor doktor nih. Atau teman-teman di mana belajar? Oh, saya mau belajarnya di Ustadz Kabir. Sama, itu juga kebodohan. Ya. Jadi kalau kita mencari ilmu hanya untuk kebanggaan, di mana cari ilmunya? Oh, ilmu saya carinya di sini. Hanya untuk kebanggaan. Teman-teman termasuk orang yang jahlan, bodoh. Ya, bodoh. Begitu juga para ustadznya. Kalau hanya berbangga-bangga, wah, saya yang ngaji sama saya banyak sekali. Itu juga kebodohan. Itu kebodohan. Jadi harus yakhsha. Tumbuhkan kita sebagai pencari ilmu dan penyebar ilmu adalah untuk menumbuhkan khosyah minallah, rasa takut kepada Allah. Itu baru ulama, teman-teman. Dikit terakhir, laisal alim alladhi ya'riful khaira minasyarr, innamal alim alladhi ya'riful khair fayatba'u wa ya'rifus syarr fayajtanibuhu. Bukanlah seorang yang berilmu itu adalah orang yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Bukan itu, teman-teman. Gak cukup disebut berilmu itu mengetahui baik, buruk, mengetahui hak dan batil. Gak cukup. Akan tetapi orang berilmu adalah orang mengetahui mana yang baik, lantas mengamalkannya, mempraktekannya, dan mengetahui yang buruk dan meninggalkannya. Itulah hakikat alim, itulah hakikat ulama. Kalau hanya mengetahui benar, salah, hak batil saja, laisa bi'alim. Bukan berilmu. Tapi orang berilmu adalah tahu kebenaran, diamalkannya. Tahu kebatilan, ditinggalkannya. Itulah hakikat alim, teman-teman. Nah, inilah teman-teman yang dimaksud a'immah, para pemimpin muslimin. Jadi hakikatnya, ya, secara tidak formal kita ini semuanya adalah a'immatil muslimin, para pemimpin orang-orang Islam, punya tanggung jawab. Ya, nanti kita akan bahas nanti setelah ini selesai kita akan bahas yang kelimanya nanti, ya, bahwa agama itulah pemimpin bagi umat Islam semuanya. Nah, di situ baru kita merasakan bahwa kita ini dituntut untuk menjadi imam, untuk menjadi ulama, menjadi umara. Ya. Jadi bukan hanya mencukupkan dengan para pemimpin yang sudah kita lihat, bukan. Tapi kita pun punya tanggung jawab secara tidak formal menjadi ulama dan menjadi umara. Nah, ya, jadi sekali lagi, laisal alimu alladhi ya'riful khaira minasyarr, innamal alimu alladhi ya'riful khair fayatba'u wa ya'rifu syarr fayajtanibu. Baik, sepertinya ini terakhir berarti, teman-teman, ya. Ini terakhir. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang mentaati amir tadi, umara, ya, faqad ata'ani, berarti sudah taat kepadaku, kata Rasulullah. Wa man ya'sil amira, dan barang siapa yang menentang amir, faqad asani, berarti sudah menentangku. Baik, teman-teman, berarti itu saja bahasan kita pada kesempatan Sabtu ini.
Sabtu depan kita akan lanjutkan nasihat bagi ulama. Ya, nasihat bagi ulama adalah mencintai mereka, membantu mereka, membela mereka, menghargai ilmu mereka, selalu mengambil manfaat dari ilmu mereka. Insyaallah kita akan bahas pada Sabtu depan dengan hadis-hadis dan ayat-ayatnya. Itu saja teman-teman yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.